masalah umum yang terjadi saat ini. Kecurangan yang dapat dengan mudah kita jumpai di lingkungan sekitar, yaitu menyontek. Menyontek adalah segala usaha dan cara yang dilakukan untuk memperoleh keberhasilan untuk menyelesaikan tugas akademik, terutama saat evaluasi, dengan cara yang tidak sesuai atau berbuat curang dan mengabaikan aturan dan kesepakatan yang ada. Menyontek dapat berupa meniru jawaban dari teman, bertanya kepada teman selama ujian sedang berlangsung, membawa catatan, menerima jawaban dari pihak luar, mencari bocoran soal, dan memerintahkan orang lain untuk mengerjakan tugasnya. Menurut Harlock, kebanyakan siswa di sekolah menengah melakukan kecurangan dengan menyontek untuk menyelesaikan tugas kuliah dan mengerjakan ujian. Selain siswa sekolah menengah, dalam penelitian yang dilakukan oleh CISET menemukan jika sepertiga dari usia siswa SD melakukan kecurangan akademik atau menyontek. Bahkan, seperti yang diberitakan dalam Tribun News pada seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT mendiskualifikasikan 191 peserta karena menyontek. Dalam penelitian yang dilakukan Khairatun Hisan pada tanggal 18 sampai 22 September 2023, dengan sampel sebesar 10% dari total jumlah mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Hasil menunjukkan bahwa 72% dari responden mengakui pernah melakukan tindakan menyontek, sedangkan 28% dari responden tidak pernah melakukan tindakan menyontek. Praktik mencontek adalah contoh untuk menunjukkan adanya peningkatan dalam kecurangan di antara mahasiswa dan juga pelajar. Kecurangan memiliki kaitan erat dengan karakter wisdom karena melibatkan pemutusan hubungan dengan nilai-nilai dan juga prinsip-prinsip yang membentuk landasan kebijaksanaan. Kecurangan sendiri dapat mengganggu kemampuan untuk individu ataupun instansi yang menyediakan informasi yang benar. Dalam hal ini, kecurangan menyontek dapat digunakan dan dapat dianggap sebagai sebuah kecelakaan moral karena mengganggu karakter wisdom sendiri, yang merupakan karakter yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah masalah dan juga membuat keputusan yang baik. Semakin banyak kecurangan yang menyontek yang terjadi, semakin sulit individu atau perusahaan untuk menjunjung tinggi karakter wisdom yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang baik. Wisdom atau kebijaksanaan memiliki 5 kekuatan karakter, yaitu kreativitas, keingintahuan, keterbukaan pikiran, cinta belajar, dan juga perspektif. Kreativitas atau creativity mengarahkan individu untuk mencapai tujuan dengan caranya yang sendiri, yang baru, unik, dan juga orisinil. Namun, apabila individu tersebut mencontek, jelas hasil kerjanya bukan merupakan karya orisinil, merupakan karya tiruan. Lalu, ada keingintahuan. Keberkaitan dengan rasa ingin tahu untuk mengarahkan pada munculnya keterbukaan pada hal-hal yang baru, pengalaman-pengalaman yang bervariasi, dan juga yang lebih menantang. Individu yang melakukan kecurangan tidak memiliki keingintahuan yang kuat. Ia hanya bergantung dan mengandalkan kerja keras orang lain, sehingga ia akan menghambat kemampuannya untuk mengembangkan ide-ide yang lebih baru dan idenya sendiri, serta dapat menyebabkan ketergantungan pada orang lain, dan rasa keingintahuannya tersebut tentu akan menghilang semakin lama. Keterbukaan pikiran dan kecintaan belajar merupakan kunci mengembangkan pengetahuan dan diri. Menyontek dapat menghambat dua hal tersebut, yaitu yang pertama, membatasi pemikiran kritis. Menyontek hanya mengikuti jawaban orang lain tanpa mencari informasi dan berbagai sumber. Yang kedua, menghilangkan rasa ingin tahu. Menyontek membuat individu tidak termotivasi untuk mencari jawaban sendiri dan membuat individu tidak memahami materi tersebut. Yang ketiga, membuat individu tertinggal. Menyontek menghambat proses pembelajaran dan perkembangan individu. Yang keempat, membatasi perspektif. Menyontek membuat individu tidak memahami kelemahan dan kekurangannya. Menyontek adalah tindakan yang tidak bijaksana dan melanggar prinsip kejujuran, yang merupakan fondasi integritas dan karakter yang kuat. Praktik ini tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga merusak kepercayaan dan moralitas dari masyarakat. Kejujuran membawa manfaat jangka panjang yang lebih besar daripada keuntungan instan dari menyontek. Dengan memilih kejujuran, seseorang dapat membangun reputasi yang baik, memperoleh kepercayaan dari orang lain, dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan secara autentik. Kejujuran membantu seseorang tumbuh sebagai individu yang bertanggung jawab dan terhormat dalam menghadapi tantangan yang akan datang.